Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kader pemuda Muhammadiyah, kader dan pasukan Kokam dimanapun berada di seluruh Indonesia, saya baru saja menghadiri rapat koordinasi terbatas bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau menyampaikan secara tegas arahan beliau kepada pimpinan MPR, DPR, kepada pimpinan-pimpinan partai untuk secepatnya menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan masyarakat kita. Yang berikutnya, Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan mention khusus kepada pasukan-pasukan Kokam agar senantiasa sedia dan siap siaga. Pertama, melakukan patroli rutin di kampung-kampungnya masing-masing, di wilayahnya masing-masing, perhatikan perbatasan masing-masing, untuk melakukan langkah-langkah proteksi dari pergerakan orang-orang luar, orang-orang akan masuk ke kampung-kampung kita, ke wilayah-wilayahnya, melakukan aksi provokasi. Jaga amal usaha Muhammadiyah, jaga kondusivitas, ajak dialog para tokoh-tokoh kita, dan bila dibutuhkan, turut menjaga fasilitas-fasilitas umum, fasilitas pemerintahan, bersama TNI, bersama Polri, melakukan penjagaan dari segala upaya-upaya anarkis, penjarahan yang bisa merambat kemana-mana dan merugikan kita semua. Dan yang tidak kalah pentingnya, lakukan patroli cyber, cek akun-akun yang membuat keributan, cek akun-akun yang melakukan provokasi, yang menyebar hoax, dan segera dilaporkan kepada Komando Pusat untuk segera kita lakukan penanganan secara lebih lanjut. Selamat berjuang, saya ucapkan kepada seluruh pasukan Kokam, seluruh Indonesia, jaga NKRI, jaga Indonesia, pulih Indonesiaku. Tolong, Habib rangkul itu ormas-ormas Islam semua, sampaikan pesan saya ini, turun besar-besaran, minta supaya Presiden jangan minta maaf kepada PKI. Saya terima amanat tersebut, baik Pak Kiai, siap, saya akan jalankan. Saudara, kita cinta Kiai Hasyim Muzadi ini luar biasa. Kiai yang berwawasan luas, kiai yang berilmu, kiai yang berakhlak, saudara. Dan di zaman beliau, hubungan NU dengan FPI luar biasa harmonisnya, saudara. Nah akhirnya apa? Saya kontak ormas-ormas Islam, saudara. Hampir ada 60-70 ormas Islam tingkat pusat yang ada di Jakarta. Kita ajak mereka dari semua golongan, saudara. Dari semua golongan, dari NU-nya, Sufinya, Salafinya, saudara, semua kita ajak. Nah, saya sampaikan. Begitu kumpul dengan pimpinan ormas, saya sampaikan. Saya tidak akan nyeleki Hasyim Muzadi, ada pesan begini. Nah, kan itu saya mau mengajak, yuk kita turun. Akhirnya sepakat. Kami turun, ratusan ribu orang, hampir 1 juta orang. Kami berbaris dari parkir Timur Senayan sampai jalan kaki ke Bundaran HI, saudara. Saat itu yang mendampingi saya almarhum Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i. Kemudian ada almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, saudara. Beliau mendampingi saya, saudara. Jalan kaki, saudara, menolak dan meminta Presiden jangan coba-coba minta maaf kepada PKI, saudara. Nah itu kita lakukan di awal Agustus. Dan alhamdulillah hasilnya tanggal 16 Agustus saat Presiden pidato di DPR yang semula mau minta maaf kepada PKI tidak jadi. Nah, setelah itu saya dipanggil oleh Kiai Hasyim Muzadi, Habib saya mau ketemu. Nah, kita ketemu lagi, saudara. Nah, beliau mengucapkan terima kasih, kirim salam buat ormas-ormas Islam yang lain, dan beliau sampaikan ini di istana udah nggak ada lagi cerita-cerita minta maaf, tapi beliau pesan, tolong Habib perhatikan terus. Saya khawatir nanti ke depan umur saya tidak panjang, nanti kiai-kiai sibuk ngajar di pondok pesantren, nggak dapat informasi, akhirnya nanti suatu saat bisa jadi Presiden tetap minta maaf kepada PKI. Ternyata dugaan beliau terbukti, saudara. Setelah 3,5 tahun saya hijrah ke Mekah, kemudian pulang dari Mekah, saya tinggal di Hotel Bintang 7 selama 2 tahun. Setelah itu saya keluar, saya nggak boleh keluar kota selama 2 tahun lagi. Nah waktu saya di penjara tahun 2021 secara resmi Presiden Jokowi mengeluarkan
keputusan presiden bahwa negara meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia. Ini faktanya. Betul dugaan Ki Hasim, saudara. Begitu tidak ada gerakan, ya itu yang terjadi, saudara. Minta maaf, Kepres itu masih berlaku sampai hari ini. Dan saya sedang mengajak ormas-ormas, saya sedang mengajak ulama-ulama, kiai-kiai melakukan satu gerakan hukum agar Kepres tersebut harus dibatalkan. Takbir. Setuju tidak? Dukung tidak? Anak-anak muda yang ada di sini, maaf, mungkin yang umurnya baru 30 tahun, 35 tahun nggak tahu PKI. Nggak tahu, saudara. Karena mata pelajaran sejarah yang ada di SD, SMP, SMA, soal PKI udah dihapus. Udah nggak diajarkan lagi. Syukur-syukur yang masuk pesantren, kiainya masih bisa cerita. Yang nggak masuk pesantren. Nah, maka itu di sini saya minta anak-anak muda yang umurnya 30 tahunan, saudara, tolong kupas, buka, tanya kiai-kiai kita, PKI itu siapa? PKI itu tahun 1948 di bawah pimpinan Musso, saudara, membantai kiai di daerah Magetan, di daerah Magelang. Saudara, pesantren-pesantren diserbu, dibakar, kiainya disembelih, santrinya dibantai, saudara. Kiai dimutilasi, dipotong-potong, dimasukkan ke sumur neraka, mereka namakan, saudara. Itu 48, saudara, dipimpin oleh Musso. Lalu bagaimana akhirnya kita bisa menang? Saudara, tentara saat itu kalang kabut menghadapi daripada gerakan PKI di Madiun, di Madiun ini, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara, tentara minta bantuan ulama dan para santri. Ulama dan para santri bangkit melakukan perlawanan. Jaga pesantren, jaga ulama, jaga kiai, dan alhamdulillah akhirnya tentara dan umat Islam menang tahun 48 melawan PKI, saudara. Anda bayangkan kalau kalah. Kalau kalah, Indonesia ini bukan negara Pancasila lagi. Udah jadi negara komunis, saudara. Itu jasa. Tentara kerjasama dengan ulama. Bagus tidak? Cuman kita sesalkan, begitu sudah PKI berontak, bunuh ulama, tetap nggak dibubarkan oleh Presiden Soekarno, saudara. Ulama nuntut bubarin dong, ini kan udah membantai orang. Nah, Soekarno bilang itu kan oknum yang melakukan pemberontakan. Enggak dibubarin. Akhirnya tahun 55, cuma 7 tahun, 48 berontak, bunuh ulama, bunuh santri, bakar pesantren. Tahun 55 dia jadi partai resmi, ikut pemilu, saudara. Nah, begitu ikut pemilu, masuk dalam kabinet, jadi menteri-menterinya Pak Karno, dihasutnya Pak Karno, saudara, dibisikinya Pak Karno agar Pak Karno ini memusuhi umat Islam, saudara. Akhirnya Masumi dibubarkan, GPI dibubarkan, kiai-kiai tahun 62 ditangkepi oleh Bung Karno, saudara. Ditangkep. Nah, sampai akhirnya apa? Saudara, PKI merasa sudah kuat, merasa sudah tidak punya musuh, saudara. Akhirnya mereka bunuh 7 pahlawan revolusi Indonesia. Jenderal-jenderal dikulik, jenderal-jenderal dibunuh, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah itu, saudara? Kewalahan tentara. Kenapa? Karena tentara kesusupan. Sebagian tentara ikut PKI, sebagian tentara, saudara, nggak mau ikut PKI, saudara. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh tentara-tentara yang anti PKI? Lagi-lagi merangkul ulama dan para santri, saudara. Di tahun 65, saudara, kita lihat kejadian di Probolinggo, kejadian di Banyuwangi. Bagaimana Banser bikin acara, saudara. Terus ada perempuan-perempuan gerwani PKI nyaru jadi muslimat NU, saudara. Menyamar jadi fatayat NU. Masuk dalam acara, kasih makanan. Ini yang hadir Banser, saudara. Keracunan, puluhan orang mati, saudara. Masih ada makamnya sampai sekarang. Silakan datang, saudara, di Banyuwangi. Akhirnya Banser marah, bangkit di Jawa Timur, perang melawan PKI di mana-mana, saudara. Dan alhamdulillah, lagi-lagi dengan berkah dari Allah, saudara, tentara bersama ulama dan bersama umat Islam menang melawan PKI. Alhamdulillah. Nah, begitu Orde Baru naik, memang Orde Baru anti PKI, saudara. Selama zaman Orde Baru, saudara, selama zaman Orde Baru, saudara, itu tidak ada PKI
diberikan ruang untuk bergerak, saudara. Nggak ada PKI berani bergerak, saudara. Begitu masuk reformasi, PKI anak keturunannya bangkit, saudara. Mereka masuk ke partai-partai, mereka jadi anggota dewan, mereka jadi wali kota, mereka jadi bupati, mereka jadi, karena larangan udah nggak ada, saudara. Dan saat ini, saudara, ya mereka mulai bangkit. Nah, jadi saya hanya ingin mengingatkan di sini, kita tidak menuduh sembarang orang, saudara, sebagai PKI, tapi lihat aja dia punya motif gerakannya, modusnya. PKI dulu benci ulama, PKI dulu benci habaib, bahkan PKI dulu benci Arab, saudara. Bahkan PKI dulu kalau lihat kiai, sama lihat habib, mereka sebut kadrun, kadal gurun. Itu kadrun itu istilah dari zaman PKI, saudara. Luar biasa, dia musuhi, saudara. Nah sekarang saya tanya, sekarang ini ada gak kelompok, saudara, yang benci dengan ulama, yang benci dengan habaib, yang suka ngata-ngatain Islam, ada tidak? Yang suka mengarab-arabkan Islam, ada tidak? Yang suka mengarab-arabkan jilbab, ada tidak? Yang suka mengarab-arabkan kaum santri, ada tidak? Perkis modusnya seperti PKI, walaupun mereka nggak pakai nama PKI lagi, saudara. Tapi ideologinya, pahamnya, ismanya, gerakannya sama dengan gerakan PKI, saudara. Maka saya ingin ingatkan kepada semua masyarakat, jangan terprovokasi, jangan mau ikut-ikutan. Kalau ada ngajak-ngajak, yuk ada Kiai Fulan mau ceramah, yuk kita tolak. Ada Habib Fulan mau ceramah, yuk kita tolak. Hati-hati, itu gerakan PKI model begitu, saudara. Jangan pakai alasan karena ini keras, karena ini nanti dibikin gaduh, karena ini nanti intoleransi. Bohong, itu semua fitnah, saudara. Habaib dan para kiai akan tetap bergandeng tangan, akan tetap berjuang bersama untuk menjaga NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang punya bendera merah putih. Kita akan terus menjaga dari siapa saja yang ingin merongrong republik ini. Betul? Siap ikut ulama, siap ikut habaib, siap bela agama, siap bela negara, siap bela NKRI. Takbir! Hidup Islam, hidup Indonesia, hidup rakyat. Takbir! Jadi jangan kendor semangat kita. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu semua? Udah, jangan mau kita diadu dulu lagi. Setuju? Nah, maka lihat sekarang, saya cintanya kepada Kiai Ahmad, Masya Allah, saudara. Hari ini sebetulnya saya enggan keluar dari Jakarta. Saya sudah beberapa hari yang lalu udah 2 kali dirawat di rumah sakit. Saya pikir saya udah nggak mau ke Tegal lagi. Saya pikir nantilah saya kirim pengganti salah satu mantu saya. Tapi entah kenapa rasa cinta saya kepada beliau. Dan ini juga menjadi magnet dari beliau. Karomahnya beliau. Saya udah capek, udah nggak mau jalan. Tapi depan muka kayak ada muka Ki Ahmad ya. Habib kenapa sih nggak datang? Habib kenapa sih nggak datang? Ya udah kita jalan lah. Tapi alhamdulillah sampai di sini Allah kasih